Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskusi kelompok kami berkaitan dengan penjelasan kekurangan dan kelebihan berbagai jenis teknik peramalan permintaan dalam perencanaan SDM yang akan dibacakan oleh kawan-kawan saya. Kuantitatif akan dijelaskan oleh Zikri, kualitatif akan dijelaskan oleh Nabila, campuran akan dijelaskan oleh Angga, kesimpulan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja pada Saudari Zikri, persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik peramalan kuantitatif. Nama saya Zikri Syakila. Pertama-tama, teknik peramalan kuantitatif menggunakan data historis untuk membuat model peramalan model tersebut secara formal merangkum pola dalam data dan mengungkapkan hubungan statistik antara nilai variabel sebelumnya dengan nilai sekarang. Kemudian model tersebut digunakan untuk memproyeksi pola dalam data ke masa yang akan datang. Dengan kata lain, model peramalan digunakan untuk mengekstrapolasi perilaku masa lalu dan masa ini ke masa depan. Selanjutnya untuk kelebihan teknik ini, yang pertama teknik forecasting kuantitatif mengandalkan data historis dan metode matematis, sehingga hasilnya cenderung lebih objektif dan tidak terlalu dipengaruhi oleh opini subjektif. Yang kedua, jika data historis berkualitas baik dan model matematika yang digunakan sesuai, nilai kuantitatif dapat menghasilkan perkiraan yang akurat. Yang ketiga, banyak teknik kuantitatif dapat dilakukan secara otomatis menggunakan perangkat lunak, sehingga menghemat waktu dan upaya dalam prosesnya. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, teknik ini memerlukan data historis yang lengkap dan berkualitas baik. Jika data kurang lengkap atau kurang akurat, peramalan bisa menjadi tidak akurat. Yang kedua, teknik ini kurang efektif dalam peramalan jangka panjang karena ketidakpastian jangka panjang dan perubahan lingkungan yang sulit diprediksi. Yang ketiga, model matematis yang digunakan dalam teknik ini bisa kurang fleksibel dalam menangani perubahan mendadak ataupun faktor-faktor non-matematis yang mempengaruhi peramalan. Yang keempat dan yang terakhir, terlalu rumitnya model ini bisa menyebabkan overfitting, di mana model berkinerja baik pada data pelatihan, tetapi buruk dalam memprediksi data baru. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teknik peramalan kuantitatif. Selanjutnya saya serahkan kepada Rian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nabila. Ya, baik. Terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan teknik peramalan kualitatif yang bisa disebut sebagai forecasting kualitatif. Metode forecasting kualitatif adalah metode yang bersifat subjektif daripada metode kuantitatif. Ini disebabkan metode kualitatif sangat dipengaruhi oleh latar belakang dari seseorang seperti emosi, pendidikan, intuisi, dan sebagainya. Sehingga hasil setiap orang kemungkinan besar akan berbeda. Beberapa teknik ini adalah yang umum digunakan dalam metode forecasting kualitatif, misalnya 1. Survei pasar, 2. Opini dari XK. Ih ya, salah gue. Cut anjir. Ntar gue cut. Gue ulang dari awal lah. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan teknik peramalan kualitatif. Teknik peramalan atau bisa disebut sebagai forecasting kualitatif, metode ini adalah metode yang bersifat subjektif daripada metode kuantitatif. Ini disebabkan metode kualitatif sangat dipengaruhi oleh latar belakang dari seseorang seperti emosi, pendidikan, intuisi, dan sebagainya. Sehingga setiap hasil orang kemungkinan besar akan berbeda. Beberapa teknik ini
yang umum digunakan dalam metode forecasting kualitatif, misalnya 1. Survei pasar. Teknik ini dilakukan dengan cara meminta pendapat dari konsumen potensial tentang rencana pembelian pada saat periode pengamatan berlangsung. Survei dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kuesioner, wawancara langsung, atau panggilan telepon. Yang kedua, ada opini dari eksekutif. Teknik ini dilakukan dengan cara meminta pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. Yang ketiga, gabungan tenaga penjualan. Teknik ini menggabungkan prediksi dari tenaga penjualan di daerah masing-masing yang kemudian digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Teknik ini perlu dipertimbangkan karena prediksi tersebut berasal dari orang yang sudah mengenal wilayahnya secara langsung. Teknik peramalan kualitatif bersifat subjektif dan membutuhkan penilaian dari para ahli. Peramalan kualitatif sering digunakan dalam situasi di mana hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada data historis yang menjadi dasar peramalan. Contohnya adalah ketika hendak melakukan pengenalan produk baru yang mana tidak memiliki data historis yang relevan. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin menggunakan pendapat dari staf ahli penjualan atau pemasaran untuk memperkirakan penjualan produk secara subjektif selama fase pengenalan produk baru tersebut. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan teknik forecasting kualitatif. Yang pertama, kelebihannya fleksibilitas. Teknik forecasting kualitatif memungkinkan peramal untuk mengintegrasikan pengetahuan subjektif, pandangan ahli, dan non-matematis ke dalam proses peramalan. Hal ini memungkinkan penanganan faktor-faktor yang sulit diukur atau prediksi dengan metode kuantitatif. Yang kedua, kelebihan yang kedua, cakupan jangka panjang. Teknik kualitatif sering digunakan untuk peramalan jangka panjang, di mana data historis mungkin tidak tersedia atau tidak relevan. Kelebihan yang ketiga, peramalan awal. Teknik kualitatif dapat digunakan ketika tidak ada data historis yang tersedia, sehingga dapat memberikan perkiraan awal dalam situasi-situasi baru. Kekurangannya, 1. Subjektivitas. Teknik kualitatif cenderung lebih subjektif karena bergantung pada opini, penilaian, dan interpretasi individu. Hal ini dapat mengarah pada ketidakpastian dalam peramalan. Kedua, ketidakakuratan. Karena sifatnya yang subjektif, peramalan kualitatif mungkin kurang akurat dibandingkan dengan teknik kuantitatif. Dalam banyak kasus, terutama jika tidak ada objektif yang mendukungnya. Kekurangan yang ketiga, keterbatasan informasi. Peramalan kualitatif hanya seefektif pengetahuan dan data yang tersedia. Jika pengetahuan atau informasi yang digunakan dalam proses peramalan kurang lengkap atau tidak akurat, hasilnya bisa meragukan. Kekurangannya yang keempat, waktu dan sumber daya. Proses peramalan kualitatif sering memakan waktu dan sumber daya lebih banyak karena melibatkan wawancara, survei, atau pengumpulan data kualitatif. Pilihan antara teknik forecasting kualitatif dan kuantitatif tergantung pada situasi, tujuan peramalan, dan ketersediaan data. Terkadang penggunaan kombinasi dari kedua metode ini dapat menghasilkan peramalan yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Angga. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan teknik forecasting campuran atau bisa dibilang mix forecasting.
Teknik ini menggabungkan elemen-elemen dari teknik forecasting kuantitatif dan kualitatif. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan teknik campuran tersebut. Yang pertama ini kelebihan. Satu, fleksibilitas. Teknik campuran memungkinkan penyesuaian dan penyesuaian peramalan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan khusus dari situasi tertentu. Ini membuatnya lebih fleksibel dalam menangani berbagai jenis peramalan. Yang kedua, akurasi yang meningkat. Dengan menggabungkan metode kuantitatif dan yang kuat dengan pengetahuan subjektif atau faktor kualitatif, teknik campuran dapat menghasilkan peramalan yang lebih akurat daripada menggunakan metode tunggal. Yang selanjutnya, penanganan perubahan mendadak. Teknik campuran dapat lebih baik dalam menangani perubahan mendadak atau peristiwa tak terduga yang sulit diprediksi dengan metode kuantitatif murni. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menggabungkan pandangan ahli dan data objektif, teknik campuran dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam situasi yang kompleks. Di sini saya akan menjelaskan kekurangannya. Yang pertama, kompleksitas. Proses peramalan campuran bisa menjadi lebih kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kedua metode. Hal ini dapat menambah beban kerja dan waktu yang diperlukan untuk peramalan tersebut. Yang kedua, subjektivitas. Bahkan dalam teknik campuran, faktor subjektivitas masih ada dan hasilnya dapat terpengaruh oleh opini individu. Ini berarti ada potensi ketidakpastian dalam segi peramalan. Yang ketiga, ketersediaan data kualitatif. Untuk menggabungkan elemen kualitatif, perlu ada akses yang memadai ke data dan pengetahuan subjektif. Jika data kualitatif terbatas, teknik campuran ini mungkin tidak optimal. Yang terakhir, biaya tambahan. Proses peramalan campuran mungkin memerlukan sumber daya tambahan seperti survei, penilaian ahli, atau wawancara yang dapat menambah biaya operasional. Teknik campuran seringkali digunakan dalam situasi di mana data kuantitatif tersedia, tetapi juga ada faktor subjektif yang signifikan. Pemilihan teknik harus didasarkan pada analisis situasi dan tujuan peramalan yang spesifik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari yang dijelaskan di atas tadi. Secara garis besar, forecasting penjualan merupakan langkah yang perusahaan lakukan untuk memprediksi jumlah barang yang nantinya akan diproduksi dan tersebar ke khalayak umum. Forecasting memiliki tujuan dan manfaat yang sangat menguntungkan bagi perusahaan karena dianggap sebagai langkah untuk minimalisir pengeluaran yang berlebihan, menghasilkan peramalan penjualan dan benar-benar akurat sangat sulit karena hasilnya selalu sedikit berbeda dari ramalan, dan memilih teknik yang cocok untuk bergantung pada faktor seperti data yang tersedia ataupun kondisi kebutuhan dan perusahaan. Itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.